disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita akan mendengar kebenaran daripada firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami kembali datang di hadirat-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mohon ampun Tuhan untuk setiap pelanggaran dosa kami. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menyucikan kami, Tuhan Yesus yang akan mengkuduskan kami. Terlebih saat ini Tuhan, kami akan mendengar kebenaran daripada firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus urapi setiap hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mengerti setiap pesan daripada kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, hamba-Mu orang yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan, yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan setiap pesan daripada-Mu Tuhan.
Beri hamba-Mu hikmat, beri hamba-Mu roh pengertian, agar hamba-Mu dapat menjelaskan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-40 sampai dengan yang ke-45. Saya akan menolong membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Amin. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman-Nya. Pada siang hari ini saya memberikan judul renungan yaitu menerima yang namanya mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pasti kita sebagai orang percaya, pasti kita sebagai pengikut Kristus, umat Tuhan, pasti ingin menerima yang namanya janji ataupun menerima yang namanya mukjizat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita setelah membaca tadi bagaimana perikop ini bercerita tentang bagaimana orang kusta pada saat itu datang kepada Yesus. Kalau kita lihat, simak di dalam ayat yang ke-40, bagaimana orang kusta itu datang kepada Yesus. Ia memohon kepada Yesus agar Tuhan memberikan kesembuhan, agar Tuhan mentahirkan setiap penyakit daripada kustanya. Kalau latar belakang daripada orang Yahudi ataupun tradisi Yahudi, orang yang sakit kusta itu digambarkan sebagai orang yang oleh bintil-bintil kehijauan atau kemerah-merahan. Di dalam Alkitab, penyakit kusta pun bukan dilihat semata-mata sebagai sebuah persoalan medis, melainkan sebuah persoalan teologis, yaitu apa? Di mana kusta seringkali diberikan sebagai hukuman terhadap dosa orang tertentu. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang menderita penyakit kusta itu dicap bahwa orang itu adalah orang yang berdosa. Bukan hanya itu saja, di kalangan Ibrani penyakit kusta ini dianggap najis, penyakit yang berbahaya, penyakit yang menular. Ataupun oleh karena semua orang penderita harus disingkirkan. Artinya apa? Orang yang mengalami penyakit kusta ini, hidupnya ini diasingkan. Ya, hidupnya ini diasingkan, tentunya bagaimana seorang yang penderita sakit kusta ini mengalami depresi di dalam kehidupannya, mengalami penderitaan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Yang dilakukan oleh seorang yang menderita sakit kusta ini adalah, kalau kita lihat di dalam ayat ke-40, ia datang kepada Yesus, Bapak Saudara. Ia datang kepada Yesus. Setelah itu apa yang ia terima ketika ia datang kepada Yesus? Di ayat
yaitu maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ya, oleh belas kasihan, lalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Di dalam ayat yang ke-42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Jadi yang dilakukan oleh poin yang pertama, ketika ia mengalami penyakit, ketika ia mengalami sebuah penderitaan, poin yang pertama yang dilakukan orang kusta ini yaitu ia datang kepada Yesus. Ya. Ia datang kepada Yesus, kemudian apa yang ia terima? Ia menerima yang namanya sebuah mukjizat daripada Tuhan. Dengan apa tadi? Di ayat yang ke-42, seketika itu juga lenyaplah penyakit orang kusta itu dan ia menjadi tahir. Artinya apa? Ia mengalami kesembuhan ketika ia datang kepada Yesus. Itu tadi poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita ingin menerima yang namanya mukjizat daripada Tuhan, yang yang mengalami sakit disembuhkan, yang mengalami penderitaan, mengalami beban berat, yang perlu kita lakukan yaitu kita perlu yang pertama tadi ia datang kepada Yesus, lalu yang kedua ia beriman, datang kepada Yesus dengan penuh iman. Sehingga apa? Di ayat yang ke-42, di ayat yang ke-41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena apa tadi? Karena orang kusta ini tadi, yang poin yang pertama ia datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, lalu yang kedua karena ia datang membawa iman, sehingga membuat Allah itu, membuat Yesus itu memiliki belas kasihan terhadap orang itu. Memiliki belas kasihan terhadap orang itu, sehingga apa? Orang itu menerima yang namanya mukjizat daripada Tuhan, menerima kesembuhan, ditahirkan, dilepaskan, mengalami pertolongan di dalam segala apa yang mereka derita, apa yang dia derita. Itu tadi poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan kalau kita ingin menerima yang namanya mukjizat Tuhan tadi. Poin yang pertama, kita perlu datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita perlu beriman, ya. Lalu yang ketiga yang perlu kita lakukan yaitu kita perlu memiliki kerendahan hati kalau kita ingin menerima yang namanya mukjizat daripada Tuhan. Kita kembali lagi membaca ayat yang ke-40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kita perhatikan, yaitu di ayat yang ke-40 yang ada berbunyi yaitu dan sambil berlutut di hadapannya. Nah, ini berlutut berarti ini merupakan sebuah sikap kerendahan hati, ya, sikap kerendahan hati daripada orang kusta ini saat ia datang kepada Yesus. Sehingga itu halnya yang membuat daripada Yesus itu memiliki yang namanya belas kasihan terhadap orang itu, sehingga tergeraklah hati Yesus untuk memberikan sebuah pertolongan kepada orang kusta itu. Nah, lalu yang terakhir yang perlu kita lakukan yaitu kita perlu yang namanya mencari kehendak Tuhan. Kalau kita ingin menerima yang namanya mukjizat daripada Tuhan, nah, seperti yang saya jelaskan, yaitu pada intinya, pada kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin menerima mukjizat daripada Tuhan, 4 hal yang harus kita lakukan, yaitu yang poin yang pertama tadi, kita perlu datang kepada Yesus. Lalu yang kedua, kita perlu beriman kepada Yesus. Yang ketiga, kita harus memiliki kerendahan hati di dalam hati kita. Lalu yang keempat, kita perlu yang namanya mencari kehendak daripada Tuhan, ya. Kiranya firman apa yang setelah saya sampaikan ini
dapat memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya terus berdoa kiranya firman ini terus bekerja di dalam diri kita masing-masing, untuk kita lakukan, untuk kita aplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum saya akan mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang ngasih kami sungguh bersyukur Tuhan, pada siang hari ini kami bersama-sama telah belajar tentang kebenaran daripada firman-Mu. Mari Tuhan urapi setiap pribadi kami masing-masing, sehingga kami mampu Tuhan untuk Tuhan menerima pesan daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, firman-Mu itu bukan hanya kami terima begitu saja Tuhan, bukan hanya kami dengarkan begitu saja Tuhan, tetapi ajarkan kami untuk melakukan Tuhan firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami menjadi umat-Mu bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan seruan dan doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih, sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jauh